Datang. Oke, selamat datang di Teori Pro, di mana kita akan membahas teori terkait dengan apapun itu. Nah, tapi sebelum itu kita mau ngebahas mengenai materi terkait dengan riset pemasaran. Kita udah ngebahas kemarin apa aja faktor-faktor yang membentuk kebutuhan konsumen, baik konsumen individu maupun kelompok ya bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai positioning. Nah, apa itu sebenarnya positioning? Positioning adalah bagaimana perusahaan itu merancang menawarkan terkait dengan citra yang bermanfaat kepada konsumen. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk konsumen itu bisa ingat tentang produk atau merek tersebut. Jadi ketika mereka melihat produk atau ingat merek tersebut, ada sesuatu yang ada di benak mereka, ya. Persepsi mereka tentang citra produk atau merek tersebut itu bagaimana. Nah, selanjutnya bahwa positioning itu ternyata erat sekali hubungannya dengan diferensiasi. Kenapa? Karena seperti yang tadi udah kita bilang bahwa positioning tujuannya untuk bisa lebih diingat. Nah, gimana caranya bisa biar lebih diingat? Dengan menjadi beda. Nah, inilah keterkaitan antara diferensiasi. Contohnya gini, ketika kalian punya brand, misalnya brand baju, ya apa yang membuat kalian beda dengan baju lainnya? Oh, baju kita misalnya bisa ganti warna gitu ya dengan sendirinya, atau ada suatu teknologi khusus ya yang merancang untuk hal-hal yang kalian simpan di dalam saku tuh nggak cepat hilang gitu, ada teknologi terbaru. Oh, sesuatu yang berbeda dari brand lain yang kemudian akhirnya bisa diingat oleh konsumen. Oh, brand baju A itu brand yang sangat modern sekali gitu, udah menerapkan teknologi terbaru di dalam bajunya gitu. Nah, itulah yang disebut dengan ya keterkaitan antara diferensiasi dengan positioning. Selanjutnya kita akan ngebahas mengenai apa aja yang membentuk diferensiasi tersebut. Ya, diferensiasi itu didapat bisa dari mana aja sih ya. Nah, di sini ada dari produk, dari service, dari personal, dari channel, dari image. Kita akan membahas mengenai dari produk dulu. Dari produk itu diferensiasi perbedaan itu bisa muncul dari mana? Dari fiturnya. Ya, apakah kemudian ada fitur-fitur baru, apakah ada keunggulan dibandingkan pesaing lain ya, perbedaan dengan pesaing-pesaing lain. Kemudian dari performance quality, apakah ada perbedaan kualitas dari kompetitor lain tentang produk kita ya, apakah kualitas produk kita tuh jauh lebih baik atau gimana gitu ya. Itu kemudian selanjutnya itu ada conformance quality, apakah produk kita itu kualitasnya terjaga atau enggak. Oke, kita punya baju yang sangat aman terhadap pencurian misalnya. Nah, apakah kualitas produk kita itu akan tetap terjaga walaupun produk kita produksi banyak gitu ya, kualitasnya itu tetap sama semua gitu ya, gak ada yang cacat gitu ya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada durability, yaitu ketahanan. Apakah produk kita itu bisa tahan lama atau enggak, atau cepat rusak atau enggak. Kemudian yang selanjutnya itu ada repairability, apakah produk kita itu bisa gampang diservis atau enggak gitu ya, gampang diperbaiki atau enggak. Kemudian dari stylenya, apakah produk kita tuh punya gaya-gaya terbaru atau kemudian tata letak terbaru atau sesuatu yang menarik bagi konsumen ya, jadi panca indera penglihatan gitu. Kemudian juga selanjutnya ada diferensiasi service, apa aja ya, bisa ordering easy ya, apakah cara pemesanannya itu mudah atau enggak gitu. Kemudian dari delivery, apakah pengirimannya bakal tepat waktu atau enggak gitu ya, tepat waktu atau gimana nih, bagus enggak gitu ya. Kemudian installation-nya, apakah kemudian produk kita tuh punya proses instalasi yang lebih mudah, lebih baik ya, lebih praktis ya. Kemudian juga customer training, apakah produk atau jasa kita tuh ngeberiin sebuah pelatihan untuk menggunakan produk tersebut atau jasa tersebut gitu. Kemudian juga customer consulting, dimana apakah consumer itu bisa konsultasi dulu sebelum beli, kemudian konsultasi dulu apa yang bagusnya dibeli, ini pas beli itu penggunaannya gimana gitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada maintenance dan repair, apakah ada layanan purna jual gitu ya, misalkan produknya rusak itu ada layanan servis gratis dan lain sebagainya.
Nah, kemudian selanjutnya itu ada personal differentiations, yaitu terkait dengan individu ya, keunggulan individu. Misalnya dari kompetensi, apakah karyawannya itu punya kompetensi yang baik, kemampuan yang baik, skill yang baik. Kemudian dari courtesy, apakah karyawan-karyawan di situ itu ramah atau enggak gitu, atau menghargai atau enggak gitu ya. Kemudian dari credibility, ya apakah bisa dipercaya atau enggak nih karyawan-karyawannya. Ya, itu kan kemudian juga selanjutnya adalah reliability, apakah mereka tuh konsisten atau enggak kerja baiknya. Oke, jangan-jangan mereka kompeten tapi ternyata nggak konsisten, satu hari kompeten, 2 minggu lagi nggak kompeten ya. Kemudian selanjutnya itu ada responsivity, ataupun uh, karyawan ini di sini tuh respon enggak ya, cepat tanggap enggak gitu kalau misalkan ada masalah, ada sesuatu yang baru, ada komplain dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari communication, apakah kemudian karyawan-karyawan di situ ataupun orang yang menjual ya, itu komunikasinya baik atau enggak gitu. Dan selanjutnya itu ada channel differentiation. Ada 3 ya, coverage, expertise, sama performance. Coverage itu tentang apakah distribusinya tuh bagus atau enggak gitu ya, apakah kemudian distribusinya tuh bisa dicapai atau enggak gitu ya. Kemudian expertise, apakah profesional atau enggak gitu ya, dari proses pengiriman, proses distribusinya. Kemudian performance, apakah bakal tepat waktu atau enggak gitu. Nah, selanjutnya itu ada image differentiasi, di mana ada 4 ya, simbol, terus written, atmosphere, sama event. Nah, simbol ini terkait dengan logo, kemudian warna-warna, fit, desainnya, kemudian juga tagline ya, apakah kemudian bisa diingat atau apakah ada sesuatu yang baru gitu. Kemudian selanjutnya itu ada written dan ada visual media, bagaimana mereka mengiklankannya ya, dari media-media mereka yang terlihat itu bagaimana. Kemudian juga dari tulisan-tulisan, dari captionnya itu bagaimana. Kemudian dari atmosfer ya, bagaimana suasana tempat produk tersebut ya, tempat jualannya gitu ya, tempat kita membeli produk tersebut tuh suasananya gimana. Kemudian dari kemasannya ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari event itu terkait dengan apa sih yang dilakukan oleh produk tersebut, oleh perusahaan tersebut, merek tersebut, apakah melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya, perlombaan, kompetisi dan lain sebagainya, ataupun ada kegiatan-kegiatan bakti sosial yang memperlihatkan mereka peduli dengan lingkungan atau tidak, seperti itu. Nah, itulah yang bisa disampaikan pada video kali ini ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai ya, apa aja yang menjadi apa aja yang menjadi tanda-tanda bahwa diferensiasi itu udah tepat gitu ya. Di sini ada beberapa hal yang bisa dijelasin di situ nanti. Tunggu aja. Oh ya, saat ini aku lagi uji teori ya, sesuai dengan nama channelnya, uji teori. Teori yang aku dapetin dari bukunya Atomic Language, James Clear, dan juga Emotional Intelligence dari Goldman ya. Pokoknya mereka bilang kalau latihan itu perlu, kalau pengalaman ya, latihan berulang itu bisa membuat seseorang tuh jadi lebih baik, lebih bisa ya sukses gitu ya, maksudnya tambah baik dan akhirnya sempurna gitu ya. Nah, aku mau lihat nih, aku mau uji nih, karena saat ini tuh aku ngomongnya kurang baik, aku kurang lancar, kurang jelas ya. Aku latihan ngomong aja terus setiap hari bikin video kayak gini ya, kita lihat apakah itu beneran atau enggak. Kita lihat di mungkin 1000 video ke depan ya. Nah, oh ya, kalau kalian lihat aku nggak upload video 1 hari aja gitu ya, 1 hari nggak upload gitu ya, atau 2 hari bahkan 3 hari gitu, pokoknya kalau kalian lihat aku nggak upload, kasih tahu dan kalian berhak dapetin 50.000 dengan syarat kalian ngasih tahu ya, nggak lebih dari 7 hari. Jadi misalkan aku nggak upload di di hari Senin gitu ya, nah kalian kasih tahu boleh tuh di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi kalau kalian ngasih tahunya di minggu depannya lagi, ya udah hangus bu. Jadi batas waktunya adalah 7 hari, oke? Oh ya, kalau misalkan ada sesuatu yang bisa diomongin, mungkin di komentar atau ya di mana aja bisa sih. Oke, terima kasih.